Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisaiwan KRS dengan NIM 2014 050007 dari lokal 5 TBIA. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 177 terjemah beserta tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala alal hubbihi zuwil qurba wal yatamu wal masakini wa benis sabili wasailina wa firriqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadarra'i wa hina ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membacakan arti kata per kata. Laisa, bukanlah, albirwa, kebajikan, an, bahwasanya, tuwallu, kalian mendapatkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibala, ke arah, al-masyriqi, timur, wal maghribi, dan barat, walakin, dan akan tetapi, albirwa, kebajikan, man amana, bagi orang-orang yang beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada malaikat-malaikat, wal kitab, dan kepada kitab-kitab, wan nabiyina, dan kepada para nabi, wa ata, dan memberikan al-mala, sebagian hartanya, ala, atas hubbihi, yang dia cintai atau yang dia pakai, zawi, kerabat yang dekat, wal yatama, dan yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wa benis sabil, dan kepada para ibni sabil, wasailina, dan orang yang meminta-minta, wa firriqob, dan pada memerdekakan hamba sahaya, wa aqoma, dan orang yang mendirikan as-sholah, sholat, wa ata, dan orang yang menunaikan az-zakah, zakat, wal mufuna, dan orang yang menepati bi ahdihim, pada janji mereka, idza, apabila, ahadu, mereka berjanji, wasobirina, dan orang-orang yang sabar, fi ba'sa'i, dan pada kesempitan, wad-dorro, dan penderitaan, wahina, dan dalam peperangan, al-ba'si, ulaika, maka itulah, alladzina, orang-orang yang sodaku, benar-benar beriman, wa ulaika, dan itulah orang-orang humul muttaqun, mereka orang-orang yang bertakwa.
Dan selanjutnya untuk terjemahannya, yaitu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang kita cintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Dan maka mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Sebenarnya ayat ini merupakan kisah nyinyiran kaum Yahudi yang mempertanyakan seputar pemindahan kiblat ke Masjidil Aqsa. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebaikan hakiki itu yang pertama di sini ada keimanan harus 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ditunjukkan bahwa keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ada keraguan dan harus yakin. Hal ini dapat dicapai dengan syarat yang pertama dilandasi dengan ilmu, karena jika tidak didasari oleh ilmu maka keimanan kita akan goyah. Yang kedua yaitu dibuktikan dengan ikhtiar mengerjakan perintah Allah. Yang ketiga yaitu bebas dari segala kesyirikan. Kemudian setelah mengimani bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga harus mengimani adanya hari akhir. Konsekuensinya adalah harus mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Beramal dengan ikhlas merupakan suatu penjagaan terhadap amal kebaikan, karena dunia adalah tempat menanamkan kebaikan yang harus dirawat agar kita bisa memanennya ketika hidup di akhirat kelak. Jika tidak ikhlas, maka semua yang kita perbuat, semua yang amal yang kita lakukan selama di dunia akan sia-sia. Kemudian ada beriman kepada malaikat. Diartikan bahwa kita harus yakin adanya malaikat pencatat yang senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah. Oleh karenanya, perbanyaklah istighfar agar kejelekan dan dosa kecil yang tercatat dapat terhapus. Setelah beriman kepada malaikat, di sini ada beriman kepada kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an kita cukup mempercayainya saja. Namun untuk Al-Qur'an tidak cukup hanya mempercayainya dan membacanya saja, melainkan juga harus melanjutkan dengan memahami, mempelajari, menghafalnya dan mengajarinya. Setelah itu ada beriman kepada nabi. Untuk nabi sebelum Nabi Muhammad SAW cukup mengetahui dan meyakini saja bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nabi sebanyak 300 sekian belas, rasul yang dijelaskan ada 25. Namun untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW kita harus mengikuti sunnahnya dan mencontohkan segala perilaku Nabi meskipun kita tidak bisa dan belum pernah melihatnya. Kemudian setelah keimanan, selanjutnya di bagian 2 atau bagian B terletak bagaimana harta kita diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini ada beberapa kriteria di mana kita bisa meletakkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Harta yang diberikan adalah harta yang masih kita cintai atau harta yang layak atau yang kita senangi. Wa ata alal malhubi afdolus sodakoh, yaitu kepada siapa saja. Yang pertama
kepada kerabat dekat kita. Menurut ulama, memberikan kepada kerabat mendapatkan dua hal, yakni sodakoh dan silaturahmi. Kerabat yang mana sih yang bisa kita prioritaskan untuk bisa mendapatkannya? Yang pertama yaitu masih dalam lingkup generasi ketiga. Yang kedua, yang paling membutuhkan harta tersebut. Dan yang ketiga, yang paling banyak menggunakan untuk kebaikan. Selanjutnya yaitu ada untuk anak yatim, yaitu yang masih kecil atau belum balik. Kemudian untuk orang miskin atau tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya seperti pangan dan papan. Untuk kriteria terkini, miskin itu jika penghasilannya di bawah UMR. Kemudian di sini ada untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahami Ibnu Sabil adalah tamu yang datang ke rumahnya. Kemudian di sini ada orang yang meminta. Secara hukum memberi orang yang meminta adalah boleh. Namun sifat meminta adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh pada sebab itu lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Dan yang terakhir ada budak. Jadi intinya pada surah Al-Baqarah ayat 177 ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama tentang keimanan atau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diwajibkan untuk meyakinkan, untuk beriman atau meyakinkan. Yang pertama ada beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab, dan nabi. Dan kemudian untuk beribadah yaitu ada sholat, zakat, dan lain hal sebagainya. Kemudian ada tentang muamalah atau infak, yaitu kita diwajibkan untuk memberi atau bermuamalah kepada kerabat terdekat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan budak. Dan di sini pada ayat ini juga terdapat beberapa karakter yang dimana kita harus bisa tepat janji dan sabar. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.